Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Solih dan Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita ke materi, kita luruskan niat kita untuk bersama-sama mencari ilmu. Karena dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan pun akan bermanfaat untuk kita semua. Ananda Solih dan Solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kompetensi dasar untuk materi hari ini adalah dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Ananda Solih dan Solihah, masih ingatkah dengan pembulatan pecahan materi yang sudah kalian pelajari kemarin? Nah, untuk pembulatan pecahan itu kita bandingkan dengan 1/2 ya. Jika pecahan lebih kecil dari 1/2, maka dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Jika pecahan lebih besar dari 1/2, maka dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Jika pecahan 1/2 sama dengan 1/2, maka dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Nah, hari ini kita akan melakukan penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Nah, di sini ada penjumlahan dari pecahan campuran dan pecahan biasa ya. Nah, di sini ada 3, 6/7 ditambah 1/6. Baik, untuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan ini, pertama kita harus membuat pembulatannya terlebih dahulu. Pertama kita bulatkan terlebih dahulu 3, 6/7. Nah, di sini pecahannya ada 6/7 ya. Seperti biasa, seperti yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, untuk pecahan ini dibandingkan dengan 1/2. Baik, di sini ada 6/7 dan 1/2 ya. Di sini penyebutnya berbeda. Per 7 dan per 2. Berarti kita samakan terlebih dahulu ya. Nah, di sini karena angkanya 7 dan 2, maka kita bisa menjadikan penyebutnya 4/14. Baik, 6/7. 7-nya sebagai penyebut dikalikan dengan 2 ya. Nanti akan menghasilkan 14. Maka 6/7 dikali 2/2 sama dengan 12/14. Dan 1/2 di sini penyebutnya 2 dikalikan 7 sehingga menghasilkan per 14 nanti ya penyebutnya. Maka 1/2 dikali 7/7 sama dengan 7/14. Mari kita bandingkan penyebut yang per 14 ya. Di sini ada 12/14 dibandingkan dengan 7/14. 12 ini lebih besar dari 7 ya. Maka 6/7 juga lebih besar dari 1/2. Berarti 6/7 itu sama dengan 1 jika dibulatkan. Nah, karena di sini 3, 6/7, maka sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka 3, 6/7 jika dibulatkan itu menjadi 4. Nah, selanjutnya kita akan membulatkan 1/6. Nah, 1/6 ini juga sama dibandingkan dengan 1/2 ya. Di sini ada penyebutnya 6 dan 2. Maka kita samakan juga penyebutnya ini. Karena di sini bilangannya 6 dan 2, kita samakan menjadi per 12 ya. Nah, 1/6 ini
kita kalikan dengan 2 per 2, menghasilkan 2 per 12. Dan 1 per 2, di sini penyebutnya 2, maka kita kalikan dengan 6 yang menghasilkan 2. Maka 1 per 2 dikali 6 per 6 sama dengan 6 per 12. Setelah penyebutnya sama, berarti kita sudah bisa membandingkan ya. Di sini menghasilkan 1 per 6 dan 1 per 2 itu sama dengan 2 per 12 dengan 6 per 12. Maka kita bandingkan yang per 12 ini ya. 2 dibandingkan dengan 6. 2 lebih kecil dari 6. Berarti 2 per 12 lebih kecil dari 6 per 12 sama dengan 1 per 6 lebih kecil dari 1 per 2. Jadi 1 per 6 jika dibulatkan menjadi 0 karena 1 per 6-nya lebih kecil dari 1 per 2. Kembali ke operasi hitungnya, 36 per 7 ditambah 1 per 6 tadi jika dibulatkan adalah 4 ditambah 0. Maka 36 per 7 ditambah 1 per 6 hasilnya kira-kira adalah 4. Lalu bagaimana dengan penaksiran hasil pengurangan? Caranya sama saja. Kita membandingkan terlebih dahulu bilangan yang terdapat pecahannya tersebut ya. Contohnya di sini 43 6 per 10 dikurangi 32 2 per 11 sama dengan titik-titik. Nah di sini jika dibulatkan 43 6 per 10 ya, dibulatkan menjadi 44. Kenapa? Karena 6 per 10-nya ini lebih besar dari 1 per 2, berarti naik ya. 43 ditambah 1 sama dengan 44. Kemudian 32 2 per 11 itu dibulatkan menjadi 32. Kenapa? Karena pecahannya 2 per 11 ini lebih kecil dari 1 per 2, berarti 2 per 11 nya sama dengan 0 ya. Maka 32 ditambah 0 sama dengan 32. Jadi taksirannya adalah 44 dikurangi 32 sama dengan 12. Jadi 43 6 per 10 dikurangi 32 2 per 11 hasilnya kira-kira adalah 12. Selanjutnya kita akan melakukan penaksiran hasil perkalian pecahan. Di sini ada soal 3 1 per 2 dikali 2 5 per 16. Langkah pertama seperti biasa kita lakukan pembulatannya terlebih dahulu. Nah untuk melakukan pembulatan pecahan, di sini kita bandingkan terlebih dahulu pecahannya dengan 1 per 2 ya. Oke, 3 1 per 2. Oke, di sini pecahannya 1 per 2. 1 per 2 jika dibandingkan dengan 1 per 2 itu sama ya. 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Maka 1 per 2 sama dengan 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka 3 1 per 2 dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya 2 5 per 16. Di sini pecahannya 5 per 16. Kita bandingkan dengan 1 per 2 ya. Nah 5 per 16 ini ternyata lebih kecil dari 1 per 2. Maka 5 per 16 sama dengan 0 ya. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jika dibulatkan 2 5 per 16 berarti menjadi 2. Berarti taksirannya 3 1 per 2 dikali 2 5 per 16 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 3 1 per 2 dikali 2 5 per 16 ditaksir kira-kira hasilnya adalah 8. Nah bagaimana untuk penaksiran, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari pecahan ini mudah kan? Kuncinya adalah kalian bisa melakukan pembulatan pecahannya terlebih dahulu. Sudah dilakukan pembulatan, maka tinggal menaksir atau menghitung hasil dari operasi hitung tersebut, baik itu penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian pecahan tersebut. Ananda Soli dan Soliha, mari kita lanjutkan ke materi
penaksiran operasi hitung desimal. Masih ingat ya untuk pembulatan bilangan desimal? Oke, Bu Resti ulangi lagi. Untuk pembulatan desimal, kita kuncinya adalah angka pertama di belakang koma ya, atau angka persepuluhannya untuk pembulatan bilangan desimal. Jika angka persepuluhannya itu lebih kecil dari 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Jika angka persepuluhannya lebih besar dari 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Jika angka persepuluhannya itu sama dengan 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Kita langsung ke contoh penjumlahan ya. Di sini ada 8,32 ditambah 1,67. Untuk melakukan penaksiran bilangan desimal, pertama kita melakukan pembulatannya terlebih dahulu. Nah, di sini 8,32. Baik, di sini persepuluhannya berapa? Oke, di sini persepuluhannya ada angka 3 atau angka pertama di belakang koma. Di sini ada angka 3 ya. Nah, 3 ini lebih kecil dari 5 atau 0,32 lebih kecil dari 0,5. Maka jika lebih kecil, desimalnya dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Berarti 8,3 dibulatkan menjadi 8. Bilangan selanjutnya 1,67. 1,67 ini angka persepuluhannya atau satu angka di belakang komanya adalah angka 6. Nah, 6 ini lebih besar ya dari 5, maka 1,67 ini dibulatkan menjadi 2. Maka taksiran dari 8,32 ditambah 1,67 itu sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi 8,32 ditambah 1,67 hasilnya adalah kira-kira 10. Nah, di sini sama ya, ada pengurangan bilangan desimal. 54,4 dikurangi 27,813. Langkah pertama kita lakukan terlebih dahulu pembulatan bilangan desimalnya. Dari 54,4 kita lihat satu angka di belakang komanya, di sini ada angka 4. Kita bandingkan dengan 5. 4 dibandingkan dengan 5 itu lebih kecil dari 5. Maka 54,4 dibulatkan menjadi 54. Kemudian 27,813 kita lihat di sini satu angka di belakang koma atau angka persepuluhannya adalah 8. Nah, 8 jika dibandingkan dengan 5 itu lebih besar. Maka 27,813 dibulatkan menjadi 28. Nah, taksirannya berarti 54,4 dikurangi 27,813 sama dengan 54 dikurangi 28 sama dengan 26. Jadi 54,4 dikurangi 27,813 hasilnya adalah kira-kira 26. Selanjutnya operasi hitung perkalian. Di sini ada bilangan desimal 2,67 dikali 7,21. Caranya seperti apa? Caranya sama ya. Kita membulatkan terlebih dahulu masing-masing dari bilangan desimal ini. 2,67 itu kita lihat terlebih dahulu satu angka di belakang komanya ada angka 6. 6 ini lebih besar dari 5. Maka 2,67 dibulatkan menjadi 3. Kemudian 7,21 kita lihat di sini satu angka di belakang koma adalah angka 2 atau persepuluhannya adalah angka 2 ya. 2 ini lebih kecil dari 5. Maka 7,21 dibulatkan tetap menjadi 7. Jadi taksirannya adalah 2,67 dikali 7,21 sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi 2,67 dikali 7,21 hasilnya kira-kira adalah 21. Nah, Anda solihah, bagaimana penaksiran untuk bilang operasi hitung bilangan pecahan
penaksiran operasi hitung bilangan desimal mudah kan? Oke, intinya untuk melakukan penaksiran, Ananda melakukan terlebih dahulu pembulatan dari masing-masing bilangannya, baik itu bilangan pecahan maupun bilangan desimal. Barulah kemudian dilakukan operasi hitungnya, baik itu penjumlahan, pengurangan maupun perkalian. Agar lebih menguatkan lagi pemahaman materi kita hari ini, mari kita berlatih. Ananda solih dan solihah, siapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya. Catat dan jawab pertanyaan berikut ini. Ananda solih dan solihah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai bertemu kembali di video dan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.